Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Baik, semoga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hari yang boleh kami rasakan, untuk nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami boleh merasakan berkat yang luar biasa yang berasal daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat dan pembimbing dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 21. Lukas 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Lukas 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabat, dan berapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2012 ada sebuah film yang luar biasa yang menggemparkan dunia dan jagat maya dan sebagainya. Karena sebelum film tersebut di tahun 2012 muncul, banyak beredar bahwa katanya akan ada kiamat di tahun 2012. Kemudian keluarlah sebuah film yang menggambarkan bagaimana keadaan ketika datangnya sebuah kiamat, sebuah bencana alam yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Dan herannya banyak orang yang menyukai film tersebut. Banyak orang yang betul-betul tertarik. Wah, hebat ya filmnya. Seperti sangat senang melihat film tersebut. Ya entah apa yang dipikirkan orang-orang ketika menonton. Apakah mereka ketika menonton film tersebut bisa langsung memprediksi, oh nanti ketika ada bencana aku harus seperti ini, oh nanti ketika ada bencana aku harus lari ke sini, dan sebagainya. Padahal di film tersebut mengutarakan bahwa nantinya dunia ini akan hancur lebur, dan ada sebuah tiket tersebut dijual oleh sebuah perusahaan yang dapat dibeli oleh orang-orang kaya, orang-orang penting, orang-orang yang dominan di dunia. Jadi hanya bisa membeli hanya mereka. Bahkan pekerja-pekerja membuat sebuah kapal untuk mendapatkan tiket tersebut tidak bisa menaikinya. Dan kapal tersebut diibaratkan sebuah kapal yang luar biasa besarnya, hebatnya, yang dapat menerjang sebuah bencana alam tersebut. Sehingga di akhir film hanya tersisa beberapa puluh orang atau ratusan orang yang terpilih yang dapat menaiki perahu tersebut. Tetapi yang terpilih tersebut bukan karena hanya memiliki tiket, tetapi ada perjuangannya ketika hendak menaiki perahu tersebut. Dan begitu pula dalam firman Tuhan kita pada hari ini, ketika Yesus mengatakan bahwa bait Allah
yang besar dan megah itu akan hancur kelak. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya dari bacaan kita, menceritakan bahwa Yesus akan mengatakan bahwa bait Allah yang besar dan megah itu akan hancur. Para murid ternyata bersikap ingin tahu juga. Mereka mau bersikap ingin tahu karena hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Kenapa sih bisa hancur? Kenapa sih bisa terjadi hal demikian? Yang Yesus herankan adalah kenapa mereka hanya ingin tahu, bukan mereka untuk mempersiapkan dirinya jika ada sesuatu yang terjadi, bukan hanya menonton, bukan hanya melihat. Terus ingin betul-betul mereka, para murid sadar bahwa ayo ketika ada sesuatu terjadi, kamu harus tahu seperti apa dan harus ngapain. Bukan ingin tahu nantinya caranya seperti apa bait Allah tersebut hancur. Tapi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ketika Yesus mengatakan bait Allah akan hancur tersebut, dalam masa bahaya tersebut murid-murid diingatkan untuk waspada terhadap guru-guru palsu yang nantinya akan meneror, yang akan membuat hal-hal lainnya yang dapat mengubah pandangan paradigma orang sehingga melupakan apa yang telah Yesus ajarkan. Sehingga disinilah yang Yesus ingin beritahukan bahwa ketika ada hal-hal yang hancur, kamu harus bisa melakukan sesuatu yang baik. Bukan nantinya ada nabi-nabi palsu, ada hal-hal yang baru dapat menghancur kondisi, kok baru mempercayai mereka. Tidak. Di sini Yesus betul-betul mengajak, ayo persiapkanlah dirimu. Untuk apa? Untuk setia sampai akhir. Tapi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kehidupan kita dipojokkan oleh keadaan pandemi yang menggundah-gulanakan segalanya, menggundah-gulanakan pikiran kita dalam bermain, bergaul, bertemu keluarga, bahkan sampai hal yang inti yaitu beribadah. Kita terhalang karena adanya pandemi. Mungkin kalau kita bisa menarik ke belakang, mungkin Tuhan pun juga sudah mengingatkan kita agar kita tetap giat tekun di dalam iman, setia sampai akhir. Sehingga ada hal-hal apapun yang terjadi yang di luar kemampuan kita dapat siap siaga. Setia sampai akhir inilah yang hendak Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan begitu pula kepada kita. Sudah setiakah kita sampai akhir? Sampai nantinya Tuhan Yesus datang dan hal-hal yang hendak terjadi. Sudah siapkah kita? Ya Pak, saya sudah menyiapkan tabungan. Nanti kalau ada apa-apa tinggal ambil di tabungan, terus ambil uangnya, terus pergi. Ya, kalau kita bisa pergi dengan apa yang kita miliki. Jika tidak, maka apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Tuhan. Yang bekal kita nantinya adalah iman. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajak bahwa setialah sampai akhir agar kita betul-betul memperoleh kehidupan yang baik. Di ayat yang 19, di ayat 18 hingga 19 menekankan, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidup. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Memperoleh hidup di sini ketika kita betul-betul mampu setia kepada Tuhan. Maka iman kita tetap menjadi baik. Kiranya firman Tuhan ini tetap menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami senantiasa diingatkan untuk setia sampai akhir. Kiranya ini betul-betul memantapkan langkah kami agar iman kami diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Sehingga apapun yang hendak menghadang kehidupan kami siap dengan iman kami dan dengan keselamatan. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami
yang saat ini atau minggu ini atau bulan ini sedang berulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa berikan mereka umur panjang, kesehatan dan berkat-Mu serta mukjizat-Mu. Sehingga orang terkasih kami yang saat ini boleh merasakan umur panjang, pertambahan usianya juga boleh Engkau tambahkan iman, sehingga mereka di dalam menjalani kehidupan sehari-hari hanya berlandaskan di dalam iman. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dengan mukjizat-Mu, sehingga orang terkasih kami dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita. Dan juga kami hendak berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa membekali kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu dan berkat-Mu, sehingga kami dapat mensyukuri setiap apapun yang boleh kami terima. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.